Yuda Wednesday with langsung. Wednesday Yuda. Mas Arya Yuda. Ini hari Rabu, kuliah tamu bersama Pak Rabu. Ya betul. Bisa langsung di-share aja, Pak. Oke, terima kasih Mbak Dwi. Selamat siang Mbak Rini, selamat siang teman-teman semua. Saya share screen yang materi akan kita ceritakan pagi ini. Udah kelihatan kah? Proses di slideshow dulu Udah, mungkin. Pak. Udah ya? Oke. Eh, kita nanti akan ada beberapa diskusi yang kan. Jadi kalau sebetulnya permintaan dari Mbak Dwi itu adalah mata kuliah karena mata kuliah pengembangan produk dan proses, maka ini ada judulnya harusnya pengenalan kesiapan terhadap teknologi dan validasi produk gitu ya. Tapi mungkin saya kemudian mengubah judulnya menjadi market research dan product development karena menurut saya lagi-lagi banyak hal yang berbeda, banyak hal yang dalam bisnis ini menjadi berbeda. Kemudian saya coba untuk membuat sebuah cerita yang sudah kami lakukan di Coklat supaya kemudian teman-teman nanti bisa mengambil contoh gitu mungkin ya, supaya walaupun nanti suatu saat teman-teman mau membuat bisnis, kalian bisa belajar dengan lebih cepat dari kegagalan-kegagalan yang saya lakukan. Jadi cerita ini tidak melulu tentang kegagalan yang kami lakukan selama 8 tahun di Coklat Dalam. Semoga teman-teman nanti bisa belajar, karena kalau dalam perilaku manusia itu seringkali kita lebih banyak belajar dari kegagalan daripada tentang cerita gitu ya, tentang sejarah. Oke, perkenalan dulu, nama saya Wetness Arya Yuda, adalah co-founder di VT Dalam Value Creation Indonesia, Coklat Technology Officer gitu ya. Kemudian pendidikan saya Food Technology UGM masuk tahun 99, beberapa dasar yang lalu gitu ya, udah cukup lama. Lalu untuk sebuah short course bareng sama suaminya Mbak Dwi waktu itu di Belgia. Lalu kemudian tahun 2018 sempat belajar short course juga post harvest kakao di Davao, Filipina. Saat ini saya bekerja di Coklat Dalam, sempat menjadi operation di PT Ayu Mandiri Tours and Travel karena ini perusahaan keluarga. Lalu sempat juga menjadi Ultra Research Officer di Ultra Indonesia. Beberapa project saya menjadi mentor di Food Startup Indonesia, New Food Indonesia, dan boomdesk.id. Gitu background saya. Ini sebuah video tentang Coklat Dalam. Jadi kalau teman-teman masih belum tahu tentang Coklat Dalam, ini sedikit video apa yang kami lakukan di Coklat Dalam. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sedikit supaya sedikit lebih kenal gitu ya. Supaya kemudian nggak blank banget sebetulnya apa sih gitu yang kamu lakukan gitu kira-kira. Jadi Coklat Dalam itu dimulai tahun 2013, lalu kemudian saat buat coklat, salah satunya produk coklat kami adalah membuat coklat dari biji kakao petani. Salah satu kelompok tani yang kami kerjasama langsung itu dengan Pak Edi yang ada di Dusun Putat, Gunung Kidul. Nah, ini adalah cerita bagaimana kami mengolah dari biji kakao menjadi sebuah produk coklat. Prosesnya ada beberapa tani tadi, Pak Edi memberikan kita biji kakao, lalu kemudian kita lakukan roasting, pemanggangan, kemudian dipisahkan inti bijinya atau nips, lalu kemudian di grind selama 48 jam, kemudian ada proses tempering, pencetakan atau molding, lalu kemudian cooling untuk membekukan, dan terakhir packaging, sehingga kemudian menjadi sebuah coklat. Ini adalah ceritanya dari Pak Edi gitu, kakao langsung dari petani Indonesia gitu kira-kira. Nah, senyum-senyum dari para petani ini yang memberikan semangat bagi kami untuk terus berkarya untuk membuat coklat. Coklat Dalam sendiri dibangun oleh 2 orang, yaitu Asri Megawati Hazim, istri saya,
Jadi background-nya adalah bisnis di manajemen, magister manajemen UGM. Jadi dalam Coklat Dalam, dia yang lebih banyak bercimpung di bidang operasional dan marketing, kira-kira gitu. Dan keuangan terutama ya, bagian keuangan. Sedangkan saya background-nya karena di food science, ya food TP gitu, kemudian saya lebih banyak berkreasi di product research and development, termasuk juga beberapa yang berkaitan dengan sistem di belakangnya gitu. Sebelum kita mulai cerita tentang Coklat Dalam, saya pengen tahu dong teman-teman, ini ya, kita akan sedikit bikin poll dulu. Saya hentikan dulu screen-nya. Silakan teman-teman menuju ke .com, lalu bisa masukkan ke menti.com, kodenya 8461327 gitu. Jadi kita akan sedikit melakukan polling. Ini pollingnya kelihatan nggak ya? Oke, Kelihatan, sudah Mas. keluar berarti. Jadi kita akan coba cari tahu dulu bagaimana teman-teman ingin bekerja apa sih setelah lulus. Jadi kalau ini sekarang semester berapa ya yang ikut kuliah ini? Semester 6. 6, Mas. Oh ya, 6. Jadi harapannya 2 atau 4 semester lagi udah lulus gitu ya, 2 tahun lagi sudah lulus. Nah, kita kemudian apa cita-citanya setelah lulus? Jadi kemudian nanti kita akan melihat bagaimana sih kemudian apakah kuliah kita pagi ini bisa diimplementasikan di mata kuliah atau di mata pekerjaan teman-teman nanti gitu. Tadi ada 115, kalau nggak saya 115 mahasiswa, yang cukup banyak. Terus kemudian saat ini kita baru ada 50-an, 61 yang memiliki pekerjaan. Nggak ada nama gitu ya yang tercatat, jadi boleh pilih pekerjaan apapun gitu, jadi bebas. Kita cuma hanya ingin melihat profil dari teman-teman yang ada di kelas ini, ketika kemudian nanti lulus, itu kira-kira pengen jadi apa gitu ya. Dan apakah kuliah kita itu nanti akan bisa dipakai gitu. Saat ini yang leading adalah menjadi karyawan perusahaan terkemuka. Kalau melihat profil lulusan TP itu memang banyak sekali yang bekerja terutama di bidang R&D, baik di perusahaan-perusahaan yang berbasis makanan maupun menjadi researcher di perusahaan-perusahaan research gitu. Banyak sekali lulusan kita yang bekerja di bidang tersebut, gitu, terutama di bidang makanan. Banyak yang di BPOM, juga banyak yang bekerja di lembaga sertifikasi juga. Perbankan juga ada, cukup banyak juga. Tapi yang cukup menggembirakan buat saya dan cukup amazed bahwa angka yang menunjukkan sebagai entrepreneur ini cukup tinggi juga gitu. Dan sebetulnya saya memasukkan pilihan menjadi freelancer itu juga menjadi salah satu pertimbangan karena generasi yang saya duga, generasi teman-teman semua ini rata-rata ingin untuk lebih bebas gitu dibandingkan generasi kami. Jadi kalau generasi kami itu rata-rata memang ingin terikat dalam sebuah perusahaan supaya ada kepastian. Kalau teman-teman rasanya punya keinginan untuk menjadi lebih freedom gitu ya, lebih merdeka dalam bekerja gitu. Jadi kemudian saya masukkan opsi menjadi freelancer dalam cita-cita pekerjaan. Tapi ternyata yang memilih baru 3 gitu ya. Bayangan saya sih akan lebih banyak. Oke. Ada 85 orang yang memilih, berarti mudah-mudahan sih sudah menggambarkan bahwa hampir 50% lebih dari teman-teman di kelas ini memilih untuk menjadi karyawan perusahaan terkemuka gitu ya. Mudah-mudahan mata kuliah kali ini itu bisa membantu teman-teman yang memilih baik di karyawan perusahaan terkemuka maupun entrepreneur untuk memberikan sedikit cara pandang terhadap sebuah research gitu ya, atau pengembangan produk. Karena asumsi saya, sekali lagi, teman-teman yang ingin berkecimpung di perusahaan terkemuka adalah ingin bekerja di bidang pangan gitu, idealismenya ya. Jadi kemudian proses mengembangkan produk, R&D, membuat menjadi sebuah produk itu akan menjadi sebuah mindset yang diperlukan. Oke.
nextnya adalah pertanyaan, apakah definisi produk yang baik menurut teman-teman sekarang? Ini adalah cloud word, jadi teman-teman bebas memasukkan kata apapun, nanti akan muncul kata-kata yang paling banyak yang didefinisikan oleh teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman semua, definisi produk yang baik itu apa? By your own experience, by your own preferences, kira-kira. Inovatif, pemasarannya bagus, bermanfaat, bermutu, berkualitas, sehat, aman, sehat dan aman, berkualitas. Sustainable, murah, enak, proses efisien, memenuhi kebutuhan. Cukup banyak. Sehat, aman, enak, oke, terus, masih 47, 50, 53 orang memilih, memberikan, oke. Memenuhi regulasi, cost efisien yang bisa diproduksi, yang dicari tapi belum ada, berkualitas, sehat, aman masih menduduki ranking pertama, berkualitas, enak. Aman nih sepertinya menjadi keyword yang penting kayaknya ya kalau saat ini ya. Kemudian aman. Apakah ada hubungannya dengan COVID sehingga kemudian teman-teman merasa bahwa produk itu harus aman? Bukan kenapa-napa, tapi aman itu menjadi kata kunci yang paling banyak dipilih atau bahkan ditulis gitu ya. Yang pertama, baru kemudian enak dan berkualitas sebagai pilihan yang kedua. Oke, tapi itu menggambarkan bahwa teman punya preferensi terhadap kata kunci aman yang lebih. Ini menggambarkan bagaimana atau kalau teman-teman berposisi sebagai customer, apa yang ada di mindset customer saat aman, sehat, and kualitas. Ini interesting. Kira-kira sudah menggambarkan, jadi mudah-mudahan bisa menggambarkan apa yang ada di dalam benak teman-teman kalian semua, bahwa saat ini teman-teman berharap produk yang ada di market atau produk yang baik menurut teman-teman adalah aman, kemudian ada enak, kemudian berkualitas dan sehat. Enak, berkualitas, dan sehat. Oke, tapi tidak banyak yang berubah ya, jadi tetap. Coklat Dalam sendiri sebetulnya saat ini kami memiliki 5 brand. Brand pertama adalah Coklat Dalam sendiri, itu kami luncurkan tahun 2013, lalu kemudian ada Bon Beans yang kami luncurkan tahun 2016, jadi Dalam ini sebetulnya barusan ulang tahun yang ke-8, kemarin tanggal 1. Lalu kemudian kami punya IC UI, ada juga Cobio yang merupakan kerjasama dengan Bu Tricia, lalu kemudian ada Tanda Hati. Bagaimana ceritanya? Kenapa kami memiliki 5 brand sampai sebanyak ini? Apakah perusahaan itu harus punya brand yang banyak? Kita bedah satu-satu. Kami mulai sebuah proses ini, semua proses perjalanan ini dengan mendaftarkan diri di hak kekayaan intelektual di HKI. Kenapa ini menjadi penting? Karena sebetulnya kalau teman-teman berharap akan menjadi sebuah perusahaan yang serius, sebaiknya juga mulai memperhatikan brand atau merek dagang terutama. Banyak kejadian teman-teman UKM yang ada di sekitar kami ketika memulai itu tidak terlalu memperhatikan masalah merek atau HKI ini, sehingga kemudian ketika problem terjadi ketika mereknya membesar, lalu kemudian terus bertemu di pasaran ternyata ada orang lain yang memiliki merek tersebut, sehingga kemudian ada tuntutan dan nggak mau mereka harus mengganti brand. Jadi mereka harus mulai dari nol lagi gitu. Sayang sekali prosesnya sudah dilakukan panjang, tapi ternyata harus dimulai dari nol lagi. Itu adalah sebuah pelajaran yang mahal. Maka kemudian kami pada awalnya pada tahun 2013 sudah mencari dulu sebelum mendaftarkan kami mencari dulu apakah brand yang kira-kira belum dipakai, terus kemudian serak di hati kita, lalu kemudian ketemulah dengan brand yang kami pakai sekarang, yaitu Dalam. Dalam sendiri artinya rumah, karena satu, kami mulainya memang dari rumah.
Lalu kalau dalam bahasa Inggris, dalam yang kami harapkan itu adalah feels like home. Jadi kami berharap bahwa produk-produk yang diberikan itu memberikan nuansa kenyamanan seperti di rumah gitu. Jadi produk-produk homemade itu yang mencirikan produk-produk yang kami buat. First SNRN, jadi produk brand pertama kami tadi adalah Coklat Dalem. Coklat Dalem adalah produk yang kami tujukan untuk wisatawan. Kenapa? Ini adalah alasannya. Pada tahun 2013 kami melakukan sedikit R&D karena awalnya kami belum tahu sebetulnya mau membuat produk apa gitu. Kami baru saja menikah, saya dan istri saya menikah, lalu kemudian kami ingin membuat sebuah bisnis, lalu kemudian kepikiran membuat produk yang kira-kira bisa kami jual gitu di market. Ini adalah faktor-faktor yang kami cek sebelum kami melakukan produksi. Jadi sebelum kami melakukan proses produksi, kami mengecek dulu sebetulnya marketnya itu ada di mana. Gitu. Fakta pertama adalah Yogyakarta adalah kota pariwisata. Kita melihat bahwa Yogyakarta selalu ramai pada akhir minggu, bahkan kalau long weekend itu jadi macet, lalu kemudian banyak wisatawan asing sebelum pandemi. Ini kita ngomongin semua sebelum pandemi. Lalu kemudian wisatawan dari Jogja itu akan selalu membeli oleh-oleh. Kemudian kami lakukan riset secara sederhana. Jadi waktu itu eranya masih Twitter, belum Instagram gitu. Twitter ini kami lakukan risetnya menggunakan, kami mencari keyword yang melekat pada atau identik dengan oleh-oleh Jogja. Oleh-oleh Jogja yang kami lakukan setiap hari Senin. Jadi kami melakukan searching keywords pada hari Senin, oleh-oleh Jogja di Twitter. Kenapa? Karena kita melihat bahwa pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu orang akan berwisata ke Jogja, dan pada hari Senin mereka akan kembali ke kantornya masing-masing, ke tempat kerjanya masing-masing, dan kemudian mereka akan bercerita tentang liburan mereka di Jogja. Kami menggunakan asumsi kira-kira demikian. Dan ketika mereka bercerita tentang wisata mereka di Jogja, mereka akan menceritakan oleh-oleh apa yang dibeli. Nah, pada periode tersebut, pada tahun 2013, ada 3 oleh-oleh besar yang kemudian kami temukan yang beririsan dengan keyword oleh-oleh Jogja, yaitu gudeg tentu saja, 2 bakpia, ternyata coklat. Gitu. Coklat adalah keyword yang melekat dalam oleh-oleh Jogja. Yang ketiga, kami memilih coklat untuk kemudian kami buat menjadi sebuah produk karena secara produk, belum banyak pelaku bisnis yang membuat produk oleh-oleh Jogja berupa coklat. Kalau gudeg, sudah banyak sekali. Bakpia, tak kalah banyak. Waktu itu kemudian kami coba cek di pasar. Jadi yang kamu lakukan itu sebelum kami membuat produk, kami lakukan dulu cek di pasar. Berapa banyak orang yang membutuhkan produk coklat? Ternyata banyak, masuk 3 besar. Lalu kemudian berapa banyak orang yang sudah terjun di bidang coklat? Kami cek di toko oleh-oleh. Setiap brand coklat oleh-oleh itu kami catat, termasuk harganya. Termasuk harga, lalu kemudian kami sampai sempat ngikutin nongkrong gitu ya, di sebuah toko oleh-oleh, kita ngeliatin berapa banyak coklat yang laku dalam sehari. Gitu, kami hitung. Nah, itu kemudian kami merasa cukup percaya diri bahwa oh coklat ini ternyata pesaingnya belum terlalu banyak gitu. Maka kemudian kami mencoba membuat produk coklat. Tentu kemudian kita akan melakukan proses diferensiasi bagaimana kita membedakan produk coklat kita dengan coklat yang lain yang ada di Jogja. Maka kemudian muncullah konsep ini bahwa Coklat Dalem adalah coklat dengan Indonesian flavor dan Indonesian content. Jadi tidak hanya menggunakan rasanya yang Indonesia, jadi kami memasukkan rasa-rasa seperti wedangan, kemudian kopi Indonesia, teh hijau Indonesia, lalu kemudian ada jahe, cabai, kemudian peppermint, lalu kemudian ada herbs seperti cengkeh, kayu manis, dan serai, itu kita masukkan ke dalam coklat. Idenya adalah ini selain unik gitu karena belum ada yang bikin, kami juga ingin menceritakan bahwa Indonesia itu punya banyak sekali potensi di dalam coklat gitu untuk dimasukkan ke dalam coklat sebagai flavor. Positioningnya adalah cultural coklat atau tourism. Jadi marketnya adalah target marketnya adalah yang datang ke Indonesia, ke Jogja. Lalu kemudian rentang harganya
Kemudian waktu itu harganya tahun 2013 harganya di kisaran 10.000 sampai 11.000 ke 18.000. Kalau sekarang ini menjadi 15 dan 22. Jadi ada kaitan dengan kemampuan daya beli masyarakat juga. Kalau teman-teman lihat desainnya, ini desainnya adalah cultural design di depan, baik di depan dan belakang. Dan di belakang itu ada ceritanya, bahwa kemudian kami ceritakan coklat yang ada di dalam itu kenapa menggunakan motif seperti ini gitu. Contohnya yang kami pakai adalah batik. Batik yang kami pilih pun spesifik, hanya batik yang dipakai untuk pernikahan. Karena kalau orang Jawa itu ada 3 fase kehidupan yang menggunakan batik, wajib menggunakan batik, yaitu kelahiran, kemudian pernikahan, dan kematian. Tentu kita tidak bisa pakai kematian, karena kan kemudian tidak identik dengan kebahagiaan yang direpresentasikan oleh coklat. Ada opsi, kita pakai pernikahan atau kelahiran. Nah, kami memilih yang pernikahan, dekat dengan romantisme dan cinta gitu ya. Lalu kemudian ini adalah spesifik yang dipakai oleh manten dan orang tua manten saat pernikahan. Lalu kami ceritakan di belakangnya itu sebagai konsep. Apa yang dimaksud dengan konsep ini, motif batik ini artinya apa. Jadi kemudian wisatawan yang membeli itu tidak hanya menerima coklat sebagai bentuk oleh-oleh saja, tapi juga mendapatkan cerita bahwa di Jogja itu ada ini. Nah, ini yang menjadi ciri ketika kita menjual coklat dalam di banyak tempat gitu. Kemudian ini adalah second brand kedua. Second brand berarti kemudian harus melakukan R&D yang kedua. Brand yang kedua yang kami miliki adalah Bon Beans. Bon Beans ini muncul tahun 2015, ketika itu 2 tahun setelah kami membuat coklat dalam. Jadi 2 tahun itu kemudian kita cukup berkembang, lalu ketika berkembang kami ketemu dengan beberapa petani dalam suatu acara. Ada sebuah pertanyaan besar dari petani gitu, Mas, jenengan gitu atau Anda gitu, Anda kan membuat coklat nggih? Iya Pak, kami membuat coklat. Kenapa nggak pakai biji kakao dari tempat kami aja Pak? Toh kami itu dekat kok dari coklat dalam, cuman 45 menit, cuman. Terus waktu itu saya bilang, ngapunten nggih Pak, maaf sekali. Saya tidak tahu bagaimana cara membuat coklat dari biji kakao saat itu. Karena setahu saya untuk membuat coklat dari biji kakao itu butuh mesin yang besar dan mahal. Jadi butuh waktu untuk saya untuk melakukan penelitian dulu, riset kecil-kecilan dahulu, untuk bisa menemukan solusi membuat coklat dari biji petani langsung. Butuh waktu setahun sebelum kemudian saya belajar bagaimana membuat coklat. Dibantu seorang expert dari Belanda, seorang pembuat coklat di Belanda, membantu kita untuk meriset bagaimana membuat coklat dari biji kakao petani langsung dengan mesin yang sederhana. Mesinnya itu adalah mesin grinder. Itu tidak dipakai untuk membuat coklat. Pakai yang ada video, yang harus muter 48 jam itu aslinya adalah alat untuk membuat bumbu kari dari India. Jadi kalau di India itu kan ada kari ya. Prinsip kerjanya mirip seperti ulekan. Teman-teman tahu ulekan kan ya? Ulekan batu itu ya. Nah, konsepnya adalah mirip. Jadi kemudian bahan itu akan dicampur lalu kemudian diulek. Nah, alat ini itu bisa mengulek selama 48 jam non-stop. Tidak mungkin buat saya untuk ngulek 48 jam non-stop secara manual menggunakan tangan. Jadi kita pakai mesin aja. Kira-kira gitu. Kemudian dari situ kami kemudian ketemu dengan banyak sekali problem yang ada di petani gitu. Faktanya ternyata Indonesia adalah negara penghasil kakao nomor 3 terbanyak di dunia dan sekarang sedang turun sampai ke 6. Lalu kemudian 95% kakao Indonesia itu buruk pasca panennya. Kalau teman ambil mata kuliah PTK mungkin tahu, tapi faktanya memang bahwa kakao Indonesia itu hampir buruk sekali pasca panennya. Pasca panen yang buruk ini akan menghasilkan coklat yang tidak enak, atau bisa dibilang hampir tidak ada rasanya, kecuali pahit doang. Kemudian karena pasca panennya buruk, maka tidak ada petani generasi kedua. Rata-rata petani kakao Indonesia itu umurnya di atas 45 tahun. Di atas 45 tahun dan tidak punya generasi kedua, karena bertani itu menjadi sebuah
bukan menjadi sebuah pilihan untuk mata pencaharian berikutnya. Gitu. Tidak banyak yang anak di petani itu meneruskan menjadi petani kakao di Indonesia. Lalu kemudian karena kompleksitas problem ini, Indonesia tidak dikenal sebagai penghasil produk coklat yang baik. Pada tahun 2013 itu kita hanya punya beberapa coklat di Indonesia, tapi itu pun tidak terkenal sebagai fine flavor coklat gitu. Hanya coklat mass gitu, coklat massal gitu ya, coklat yang ada di pasaran gitu. Tidak dikenal sebagai penghasil produk coklat yang baik. Kalaupun ada gitu, kalaupun kemudian ada padahal Indonesia adalah negara penghasil kakao nomor 3 terbanyak di dunia. Ada produk coklat yang menggunakan kakao Indonesia, hampir bisa dipastikan itu tidak full 100% Indonesia. Karena untuk mendapatkan flavor itu sangat sulit dengan menggunakan kakao Indonesia yang pasca panennya tadi buruk tadi. Butuh sentuhan tertentu, butuh solusi untuk kemudian kami bisa membuat produk yang mempunyai rasa yang bagus, cita rasa yang bagus. Maka ini adalah brand yang kedua yang diluncurkan. Brand ini adalah namanya Bon Beans. Idenya atau konsepnya adalah farmer empowering single origin. Jadi bekerja. Lalu kemudian idenya adalah setiap coklat itu dibuat dari satu petani, satu kelompok tani, sehingga ketertelusurannya menjadi jelas. Positioningnya adalah social impact coklat, bahwa setiap coklat ini mempunyai dampak sosial. Kenapa kami bisa percaya demikian? Karena kalau kita melihat pada rantai pasok atau supply chain yang coklat yang ada di umumnya, yang rata-rata 19 sampai 20 titik, di mana setiap titik itu akan mengambil profit, coklat dalam yang ini, yang Bon Beans ini, itu hanya mempunyai 3 distribution atau 3 rantai pasok, yaitu petani, kami sebagai processing, langsung ke konsumen. Yang 19 tadi kira-kira gambarannya dari petani. Petani akan jual ke tengkulak. Tengkulak akan jual pengepul eksportir. Eksportir akan pindah ke negara, menjadi importir. Ada distribusi negara, beda negara. Dari importir pengepul berikutnya, baru kemudian ke pabrik. Pabrik nanti setelah pabrik baru ke distributor. Distributor pembuat coklat baru ke toko retail masih masuk ke distribusi lagi, baru berakhir ke konsumen. Jadi kira-kira ada 19 titik yang harus mengambil profit dari setiap proses bisnisnya. Nah, dari 19 ini kami coba potong menjadi 3, supaya kemudian kami bisa mendapatkan profit yang lebih banyak, yang kami bisa share kepada petani, kira-kira gitu. Impact-nya apa? Dulu petani itu kalau menjual biji kakao ke tengkulak itu dihargain pada harga sekitar 19 sampai 20 ribu per kilo. Kami beli di harga 45 sampai 50 ribu per kilo. 2 kali sampai 3 kali lipat lebih mahal memang. Sekarang hampir semua petani di Gunung Kidul itu jualnya di 45 ribu per kilo. Apakah kami punya problem dengan hal tersebut? Tidak secara langsung. Kami kadang pernah dimarahin aja sih sama kepala desa bahwa sekarang itu saya susah mencari pembeli karena harga kakao di sini katanya kan bagus buat petani sebetulnya kan, karena kemudian biji kakaonya dibeli lebih mahal oleh orang yang membutuhkan. Gunung Kidul sekarang dikenal sebagai salah satu sentra produksi kakao yang kualitasnya cukup bagus gitu. Dan berusaha tahun 2020 kami mendapatkan award dari Asian Korea Excellent Design Exhibition Award yang diberikan di Korea untuk desain packaging yang menggambarkan tentang transparansi. Jadi bagaimana kami prosesnya, situasi sosial yang ada di masyarakat seperti apa, kira-kira demikian. Lalu kemudian kami bekerja sama saat ini bekerja sama dengan paling besar dengan satu yang di kelompok tani yang ada di Gunung Kidul, tapi kami juga bekerja sama dengan di Papua, lalu ada di Bengkulu. Kemudian di situ kami juga melakukan direct trade. Lalu ada juga SOP. Jadi SOP ini menjadi penting karena pasca panen kita itu ternyata buruk. Lalu kemudian kami harus memastikan bahwa pasca panen ini baik. Nah, itu ada SOP yang harus diikuti oleh para petani kita, termasuk pasca panen, terutama panennya. Lalu kami juga mendukung para petani kita untuk melakukan agroforestry, karena ternyata agroforestry ini bisa memberikan dampak sosial yang tak kalah baik. Jadi petani bisa mendapatkan kepastian
ekonomi setiap bulan pendapatan, lalu dalam coklat ternyata flavornya baik. Selain itu, kami juga memberikan workshop kepada ibu-ibu petani yang ada di sekitar untuk membuat produk dari biji kakao tapi yang lebih mudah dinikmati bersama, kira-kira gitu. Kayak misalnya tempo hari kami ngajarin untuk bikin ampiang coklat gitu. Bisa diganti yang biasanya ampiang itu kita dikenal menggunakan kacang tanah, ini kita tambahkan sedikit atau kita ganti sedikit bahan bakunya dengan menggunakan ampiang. Sehingga kemudian kalaupun mau dijual bisa, kalaupun tidak dijual pun bisa dipakai untuk rapat RT atau selamatan atau apapun yang bisa dipakai untuk masyarakat sekitar. Kami tidak ngajarin mereka atau ngajarin petani untuk membuat coklat bar karena proses distribusi coklat bar itu tidak terlalu mudah gitu. Jadi alih-alih nanti laku justru malah membebani para petani. Jadi kami ngajarinya justru produk-produk lokal yang bisa disubstitusi bahannya menggunakan kakao, kira-kira demikian. Konsepnya Bin sendiri adalah story dan traceability. Jadi kami ceritakan siapa petaninya, bagaimana kami memproses coklatnya, kondisi sosialnya seperti apa, termasuk kemudian bahan baku yang kami peroleh itu dari mana saja, itu kami ceritakan. Nah, ini yang mendapatkan award kemarin di Korea. Lalu kemudian kami punya brand yang namanya UI Coklat, yang adalah muncul karena tahun 2016 itu 2017 sama satu kenyataan bahwa dalam itu susah untuk diperbesar ke luar Jogja dan Jawa Tengah. Jadi pada tahun itu kami ikut sebuah acara namanya Food Startup Indonesia sebagai peserta. Lalu kemudian karena tersebut kami ikut acara roadshow gitu ya. Kami berjualan di 9 kota seluruh Indonesia mulai dari Medan, Surabaya, Jogja, Bandung, Jakarta, Bali, Lampung, Pekanbaru, Makassar. Nah, ternyata ada beberapa dari hasil workshop itu, hasil roadshow itu kami ketemu dengan beberapa kendala. Jadi kami ingin memperbesar pasar kan. Untuk orang yang non Jogja atau non Jawa atau bahkan di luar Jogja, Jawa pun susah. Ke Surabaya pun kami sudah susah, kesulitan menyebutkan kata dalam. Kalaupun bisa diucapkan, feels-nya nggak dapat. Jadi relevan konsumen jadi tidak match dengan apa yang kami harapkan. Lalu kemudian brand dalam ternyata sangat dekat atau sangat lekat dengan image Yogyakarta. Jadi dalam hanya bisa diperoleh di Yogyakarta. Kira-kira demikian. Lalu fakta berikutnya. Dengan data berikutnya adalah konsumen terbesar coklat adalah wanita aktif. Yes. Umur 15 sampai 34 tahun adalah market yang paling banyak membeli coklat, perempuan. Lalu perempuan juga mempunyai daya beli yang lebih mementingkan pada kemasan yang cantik dan lucu, kemudian buying. Jadi kemudian ini teman-teman akan tahu bagaimana marketplace nanti. Saya akan ceritakan bagian marketplace, bagaimana marketplace akan mempunyai polanya sendiri. Dari keempat fakta ini, empat data yang kami temukan, baik dari tantangan maupun data pendukung lainnya, akhirnya kami membuat produk yang ketiga yang namanya UI Coklat. UI Coklat ini konsepnya adalah woman empowering. Jadi idenya adalah kalau kamu lagi bad mood, kamu makan coklat aja supaya moodnya jadi lebih baik. Positioningnya adalah lifestyle coklat, lalu targetnya smart active woman dengan harga 10.000. Harganya memang sengaja dibuat affordable sekali supaya kemudian teman-teman perempuan ini impulse buying-nya keluar. Kemudian positioningnya adalah untuk perempuan sekali lagi dibuat kemasannya yang lucu, yang cakep-cakep, lucu-lucu, cantik-cantik gitu. Kemudian cara mendapatkannya juga di produk di marketplace yang dekat dengan perempuan yaitu Shopee. Kira-kira demikian. Jadi idenya UI Coklat ini akan kami luncurkan karena sebelum pandemi. Kami luncurkan ini untuk retail shop, toko retail yang ada di Indonesia, menyasar ke Indomaret dan Alfamart gitu ya. Tapi kemudian karena pandemi, kemudian harus kami pending. Lalu kemudian ada produk yang keempat, yang namanya Cobio. Cobio ini adalah produk yang kami lakukan kerjasamanya dengan PSPG UGM dan Butrisya.
Bu Trisha adalah dosen kita, profesor kita yang sangat expert sekali di dunia probiotik. Lalu kemudian kita punya fakta berikutnya adalah 33% anak Indonesia mengalami stunting atau kekurangan gizi. Dan ini tidak selalu berkaitan dengan kekurangan bahan makan ya. Jadi stunting itu ada beberapa faktor salah satu penyebabnya. Dan salah satu penyebabnya adalah karena mikrobia ususnya tidak baik. Sehingga kemudian penyerapannya itu menjadi tidak baik juga. Kita tahu bahwa ada banyak probiotik di luar sana, dan probiotik, salah satu probiotik yang ada di luar sana itu banyaknya bentuknya cair, liquid. Nah, kalau liquid itu ada punya keterbatasan pada sisi distribusi. Karena kalau bentuknya liquid, kamu harus membawanya jauh lebih hati-hati, lalu kemudian bulky, memakan tempat gitu untuk proses distribusi. Lalu kemudian harus dalam kondisi dingin gitu. Kemudian ini membawa challenge atau tantangan untuk proses distribusi. Kami membuat coklat yang bentuknya padat, yang tidak harus disimpan dalam suhu dingin, suhu ruang masih oke, lalu kemudian mempunyai probiotik. Kemudian fakta berikutnya adalah coklat juga sangat disukai oleh anak-anak. Yes, siapapun banyak yang suka coklat gitu. Maka kemudian kami membuat Chobio. Chobio adalah coklat dengan probiotik, isian probiotik. Coklat pertama dengan bakteri baik yang ada di dalam coklat. Kolaborasi dengan Bu Trisha. Lalu kemudian positioningnya adalah healthier chocolate, healthy and conscious dengan harga 15.000. Ini jadi ketika kami membuat produk, kami ada background yang harus kami lakukan, riset yang kami lakukan dahulu sebelum kami membuat produk. Jadi kalau teman-teman tadi kita lakukan polling, lalu kemudian apa yang paling menurut teman-teman produk yang baik apa? Aman, berkualitas, lalu kemudian enak gitu. Ternyata kalau yang kami temukan di pasaran gitu di dalam packnya, faktor-faktor tadi penting, tapi menemukan market itu juga penting gitu. Jadi teman-teman tadi menggambarkan perdebatan yang kami lakukan saya dan istri saya pada akhir tahun 2012 sebelum kami membuat coklat dalam. Jadi pada waktu itu kita juga memperdebatkan sebuah definisi produk yang baik itu apa. Persis seperti yang teman-teman sampaikan tadi, definisi produk coklat yang baik menurut saya enak, berkualitas, dibuat dari bahan-bahan terbaik, lalu kemudian bermanfaat untuk konsumen. Istri saya background-nya dari ekonomi, manajemen. By definition, menurut dia produk yang baik adalah produk yang dibeli oleh konsumen. Along the way, kami harus bernegosiasi. Baik saya dan istri saya harus bernegosiasi bagaimana kita bisa mendefinisikan produk yang baik. Karena kalau enggak, kita nggak akan ketemu pada produk yang apa yang harus dimulai gitu. Maka kemudian kami harus bernegosiasi, idealismenya itu harus ketemu di tengah, bagaimana caranya membuat produk yang baik, yang bagus, tapi kemudian tetap dibeli oleh konsumen. Gitu. Maka kemudian riset yang kami lakukan pertama kali adalah riset market. Jadi market itu butuhnya apa dulu, gitu kira-kira waktu itu. Ini adalah proses kegagalan yang saya ceritakan. Jadi saya tidak selalu cerita tentang bagaimana kami membuat produk yang berhasil di pasaran, tapi juga proses yang gagal. Ini adalah produk gagal kami. Brand gagal ini namanya Tanda Hati. Saat ini masih harus kami suspend, kami freeze, karena bentuknya belum fit dengan yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi pada Tanda Hati ini kami buat pada awal-awal pandemi. Jadi pandemi faktanya, lalu kemudian banyak tempat sepi karena konsumen takut untuk datang. Jogja tiba-tiba menjadi sepi, tidak ada wisatawan yang datang karena pembatasan wilayah dan pembatasan mobilitas. Banyak bisnis yang tadinya berbasis pariwisata kemudian menjadi sepi sampai sekarang. Tempat kunjungan menjadi sepi. Fakta berikutnya adalah minuman coklat ternyata merupakan salah satu minuman yang paling banyak dibeli oleh konsumen saat itu melalui jasa food delivery, GrabFood maupun GoFood gitu. Kami dapatnya dari GrabFood dan GoFood bahwa salah satu minuman yang paling laku adalah kopi literan dan coklat gitu. Nah, ini kemudian kami membuat Tanda Hati. Tanda Hati ini konsep Easy Grab dan Go Chocolate Drinking, lalu ini adalah food service
kemudian teenager dan young adult untuk atau young people untuk target marketnya, sama seperti kopi yang ada di kopi yang ada di yang terkenal seperti sekarang. Positioningnya seperti itu, tapi ternyata ini menjadi tidak fit dengan kami sehingga kemudian harus kami freeze dahulu. Artinya gimana? Karena kita lihat di sini positioningnya adalah food service. Makanan itu ada dua bisnis besar pembagiannya, yaitu food manufaktur dan food service. Food manufaktur tuh yang ada pabriknya. Jadi kita membuat produk dalam kemasan, kira-kira gitu. Food service itu yang ready to serve. McD, KFC, restoran-restoran, kafe, terus minuman-minuman seperti ini itu masuk dalam food service. Ternyata core-nya, dalam soul-nya itu ternyata adalah food manufaktur. Ketika kami harus pindah ke food service, ternyata nggak mudah gitu. Kami kesulitan untuk memberikan servis yang baik, tim produksi jadi harus kewalahan karena mereka harus bikin produk juga di food manufaktur, lalu kemudian ada food service juga. Nah, itu yang menjadi kendala, sehingga kemudian kami pikir, ini kalau kami teruskan, ini akan mengacaukan ritme kerja yang sudah kami miliki selama ini, dan tidak nyaman untuk melakukannya, maka kemudian kami freeze dulu. Saat ini Tanda Hati sedang kita desain ulang untuk menjadi sebuah minuman bubuk siap minum gitu ya, ready to drink, yang kemudian tidak harus dalam bentuk food service. Jadi ini salah satu pelajaran yang kami peroleh ketika kita melakukan sebuah bisnis yang agak tergesa-gesa. Ketika waktu itu memang kondisinya agak panik karena tiba-tiba omset harus turun 50%. Cash flow tetap harus jalan, maka kemudian dan ini salah satu inovasi yang ternyata tidak pas. Selain itu kami melakukan beberapa lain, tentu saja dalam perjalanan waktu kami juga bekerja sama dengan beberapa institusi atau kemudian perusahaan-perusahaan lain untuk membuat coklat bagi mereka. Jadi istilahnya namanya maklon gitu ya, membuat coklat untuk brand mereka. Kemudian kami juga mengirimkan biji kakao Pak Edi tadi ke Singapura yang saat ini sudah tersedia di National Gallery of Museum bersama Fossa Coklat. Jadi Fossa Coklat ini tertarik dengan konsep yang kita buat bersama Pak Edi, lalu mereka ingin melakukan itu juga di Singapura, dan mereka minta bantuan kita untuk mengirimkan biji kakao Pak Edi ke Singapura. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dahulu sebelum kemudian saya lanjutkan? Ini bisa chat nggak? Bisa chat, tapi belum ada yang chat. Silakan kalau ada yang mau langsung bertanya. Sembari saya minum dulu gitu ya. Haus ya ternyata. Monggo, silakan, santai kok Mas. Oke. Ada yang mau nanya dulu? Kalau nggak ada saya lanjutkan lagi. Jadi kemudian mungkin teman-teman nanya, kok brandnya banyak sekali dan produknya kemudian jadi makin banyak sekali. Apakah satu perusahaan harus mempunyai banyak brand, atau saya boleh punya brand satu aja atau produknya satu aja, tapi satu perusahaan punya satu brand dan besar itu banyak terjadi. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana kalau yang kami lakukan adalah bahwa kami sadar setiap produk itu punya scale perjalanannya sendiri-sendiri. Jadi kalau kita melihat pada perjalanan sebuah produk itu ada fase-fasenya. Pertama adalah fase introduction. Biasanya di awal-awal itu produk ini akan kita marketingkan gitu. Jadi pengeluaran terbesar ada pada sisi marketing dan distribusi setelah produknya kita luncurkan, dan akan diterima oleh konsumen. Lalu kemudian akan berkembang naik ke atas, peningkatan naik, lalu kemudian kita harus menaikkan produksi, distribusi juga perlu diperbanyak, sama seperti yang lain. Jadi kalau kita melihat bagaimana produk-produk yang ada di pasaran, seperti contohnya seblak gitu ya, tiba-tiba kemudian naik daun, lalu kemudian permintaan jadi banyak, maka kemudian banyak tempat yang harus menjual seblak, nah itu distribusinya. Lalu kemudian one day, suatu saat, ini fasenya akan pada maturity atau kematangan, yang kemudian fase produk ini akan berada pada fase yang paling efisien. Biaya produksi sudah paling efisien, biaya pemasaran juga paling efisien, maka kemudian produknya akan paling baik secara keuangan.
Tapi nggak lama pasti akan muncul proses decline. Karena konsumen ini butuh sesuatu yang baru, mereka akan tidak terlalu suka dengan yang continue tapi tidak ada inovasi, maka mereka kemudian akan mulai meninggalkan. Declining ini juga bisa terjadi kemudian ketika orang melihat bahwa itu ada bisnis yang bagus gitu. Maka kemudian mereka kalau teman-teman main ke Patok gitu ya, dekat kami itu ada Patok. Itu ada satu jalan isinya penjual bakpia semua. Nah, kira-kira di situ kemudian teman-teman bisa lihat bagaimana jika mencapai level maturity, pasti kemudian akan muncul pesaing-pesaingnya. Ya, maka kemudian kalau produk kita tidak bisa compete pada harga, maka kemudian akan declining secara omset. Maka kemudian itu butuh inovasi. Inovasi tidak harus selalu di sisi produk, tapi juga bisa di sisi pemasaran, atau di sisi distribusi, atau di produk, ya, bisnis model, dan lain sebagainya, untuk kemudian bisa menaikkan lagi kembali ke angka yang baik. Jadi untuk bisa fit di market tadi, dari 5 brand yang kami miliki, itu ternyata ada 3 proses. Jadi kalau teman-teman mau membuat bisnis, untuk membuat sebuah bisnis yang sustain, karena tadi itu ada beberapa teman-teman yang ingin jadi entrepreneur, pastikan dulu fit ini ketemu. Pertama, kalau kalian melihat sebuah problem atau sebuah peluang, identifikasi dulu pasarnya atau pelanggan yang akan membeli. Apakah solusi yang Anda tawarkan atau teman-teman tawarkan itu bisa menjawab kebutuhan dari calon pelanggan. Jika bisa, maka kemudian akan ada penjualan gitu. Tapi ada penjualan itu belum tentu menjadi sebuah bisnis yang baik. Karena tidak semua bisnis ini bisa di scale up. Produk yang baik tidak selalu bisa di scale up. Contohnya apa? Kita akan melihat banyak sekali bisnis-bisnis yang sengaja tidak di scale up. Contoh, kalau teman-teman peminum kopi, tentang klinik kopi yang ada di Jalan Kaliurang. Mas Pepeng itu arisan, gitu. Setiap hari Mas Pepeng buka klinik kopi itu dari jam 4 sore sampai sekitar jam 8, jam 9 malam. Apakah bisa di scale up? Tidak. Apakah Mas Pepeng mau di scale up? Tidak juga. Buat Mas Pepeng itu cukup. Tapi jika kemudian ada orang lain yang tertarik, Mas Pepeng mau nggak men-scale up bisnisnya untuk kemudian bikin franchise? Ternyata tidak mau. Nah, tidak selalu bisnis itu bisa scale up. Ada lagi kalau kemudian contohnya penjual nasi soon yang ada di Pojok Beteng. Itu mereka jual dari jam 4 sore sampai jam 6 sore. 2 jam aja, habis itu habis. Dan kita akan menemukan banyak sekali tipikal seperti ini di Yogyakarta terutama, yang hanya menjual produk sedikit, lalu kemudian habis, ya sudah, tutup. Gitu. Apakah ini bisa di scale up? Mereka nggak mau. Jika teman-teman mau membuat atau bisa memperbesar marketnya, pastikan bisnis teman-teman itu konsepnya bisa di scale up, bisa diperbesar dan bisa diduplikasi. Kemudian kalau kemudian sudah ketemu dengan yang diterima oleh konsumen dan bisa di scale up, maka saatnya melakukan tes. Tes apa? Pertama, apakah konsumen itu atau calon konsumen itu benar-benar ingin membeli produk Anda, bukan basa-basi doang. Gitu. Teman-teman bisa pastikan. Jadi kan kalau teman-teman mau bikin produk itu pasti kan ditawarin sama teman-teman terdekat dahulu ya, keluarga. Nah, tugas kita adalah memastikan bahwa kata enak, benar enak, bukan karena mereka nggak enak sama teman-teman. Jadi bisa bikin kue, kasih ke saudara atau kasih ke teman, minta komennya, lalu kemudian pastikan bahwa komennya itu benar-benar benar gitu, bukan berdasarkan aku nggak enak sama kamu gitu. Nah, produk ini mendapatkan feedback yang benar, lalu kemudian yang kedua adalah yang harus dites adalah konsumennya. Semakin spesifik konsumen,
maka produk Anda akan makin bisa menjawab kebutuhan konsumen tersebut. Sekali lagi saya berikan contoh. Apakah teman-teman ada yang pernah kenal atau pernah, kalau ada yang pernah dengar, boleh jawab. Eserbis? Nggak ada yang Belum tahu pernah, ya? Pak. Oke. Eserbis ini merupakan satu brand yang adalah stang untuk motor trail. Jadi kalau teman-teman tidak naik motor trail atau tidak punya hobi naik motor, kemungkinan besar tidak pernah mendengar brand tersebut. Tapi jika teman-teman main motor trail atau bergerak di bidang otomotif, Pak, bisa dipastikan pernah mendengar merek tersebut. Jadi spesifik akan semakin mudah teman-teman untuk menancapkan brand ke benak konsumen dan semakin murah juga untuk melakukan proses brandingnya ke depannya. Lalu kemudian tes ketiga adalah willingness to pay. Setelah kalian membuat solusi, teman-teman membuat solusi, membuat produk, mengetes ke konsumen spesifik, yang harus dilakukan berikutnya adalah konsumen itu mau bayar pada gitu. Karena buat konsumen, rata-rata yang diharapkan adalah barangnya bagus, harganya murah. Harga murah itu tidak selalu berkaitan dengan kualitas yang baik. Teman-teman pasti tahu bagaimana cara membuat produk yang bagus itu hampir susah sekali kalau harus membuat dengan harga yang murah. Tapi teman-teman bisa melakukan riset dahulu pada angka berapa kalian bisa melakukan proses produksi yang efisien sehingga kemudian bisa membuat produk yang harganya jam. Ini back and forth, proses iterasi yang harus dilakukan berulang-ulang. Bisa jadi nanti kemasannya harus diperbaiki, misalnya berat kemasan produknya harus dikurangi untuk mencapai harga yang masuk, atau marketnya yang harus digeser, gitu. Macam-macam. Jadi kemudian ini tidak tidak solusi yang spesifik, lalu kemudian akan bisa maju mundur gitu ya, berkali-kali. Sebentar, ada chat. Chatnya nanti saya jawab sebentar lagi ya. Oke, saya lanjutkan dahulu. Jadi kalau tadi tes atau kita menyebutnya dengan eksperimen, tugas utama dari seorang entrepreneur atau seorang R&D itu adalah memastikan bahwa ketika kalian melempar produk ke konsumen, itu resikonya kecil, sekecil mungkin. Kenapa? Karena sebelum kita meluncurkan sebuah produk, itu resiko yang ada di luar itu kan besar sekali. Terutama adalah tidak diterima oleh konsumen. Tuh. Nah, tidak diterima oleh konsumen itu ada resiko yang paling besar yang harus kita terima sebagai seorang R&D. Maka tugas kita adalah memvalidasi atau mengetes atau memastikan bahwa resiko tadi seminim mungkin. Makanya itu adalah tes pasar. Jadi ada beberapa resiko yang paling besar. Satu adalah pelanggan tidak tertarik dengan ide Anda atau produk Anda. Lalu biasanya yang kedua, karena kita tidak terlalu jago di dunia marketing, rata-rata anak TP itu tidak terlalu di dunia marketing, kita tidak bisa membangun ide atau campaign yang tepat untuk menemukan market. Atau market tidak paham betul apa yang kita maksudkan. Kebaikan produk kita itu tidak tersampaikan dengan pas ke konsumen. Itu juga menjadi challenge. Lalu yang ketiga, challenge berikutnya adalah kita bisa jualan, tapi profitnya atau cash flow-nya atau secara keuangan itu tidak cukup untuk membuat perusahaan kita tetap running. Itu juga challenge. Maka kenapa kemudian kita harus melakukan tes pasar untuk memastikan bahwa semua tadi 3 komponen ini pelanggan membeli dengan harga yang baik yang bisa kemudian membuat perusahaan tetap berjalan dan kita bisa menyampaikan ide terbaik yang ada di benak kita kepada konsumen sehingga kemudian konsumen juga merasa bahwa problem mereka tersolusikan oleh produk kita. Ini yang harus dilakukan dengan proses validasi market. Sebelum kita melakukan tes, sama seperti teman-teman melakukan penelitian yang lain bahwa harus ada hipotesa yang akan kita lakukan pengujian atau tesnya.
Pertama, apakah produknya itu visible? Apakah kedua, desirable? Ataukah ketiga, viable? Idealnya ketemu di tengah-tengah. Kalau kalian bisa menemukan produk yang bisa menjawab ketiganya, it's very good. Tapi minimal dua. Jadi berat bidang yang lain. Jadi pastikan produknya bisa dilakukan. Apakah yang kedua yang benar-benar membutuhkan. Terus ketiga, secara keuangan juga akan tetap bisa membuat perusahaan teman-teman bisa berjalan dengan baik gitu ya, atau secara keuntungan bisa menjawab kebutuhan teman-teman semua. Oke, saya jawab tadi yang terima kasih kepada Sekundina. Benar ya, Sekundina. Pertanyaannya adalah proses R&D untuk masing-masing brand secara keseluruhan. Nah, coklat dalam ini kan punya varian rasa yang unik-unik seperti wedang uwuh, ronde, dan sebagainya. Bolehkah brainstorming sampai tercetus rasa yang jarang dijumpai ini? Oke, saya ceritakan proses brainstormingnya. Jadi, pertama memang proses brainstorming untuk coklat dalam, brand dalam yang mempunyai rasa yang herbs tadi, itu memang agak ideal. Dari sisi kita sebagai seorang teknologi pangan, itu ideal karena kita pengen membuat produk yang different. Produk yang mempunyai diferensiasi. Proses brainstormingnya adalah, satu, kita lihat dulu kompetitor punya apa. Jadi produk yang ada di pasaran itu apa waktu itu. Kita lihat rata-rata produknya rasanya hanya konvensional. Dark chocolate, milk chocolate, white chocolate. Lalu kemudian yang membedakan di kompetitor itu rata-rata kemasannya saja. Jadi kemasannya lucu gitu ya. Tidak punya benefit lagi selain kemasan yang lucu dan rasa konvensional. Maka kemudian kami ingin yang berbeda. Nah, diferensiasinya tadi kami punya ide bahwa ini mengenal dengan rempah-rempah ya gitu. Kenapa kita tidak masukkan rempah-rempah ke dalam coklat? Karena coklat itu sebetulnya bisa match dengan beberapa rempah. Kita lakukan tesnya ke beberapa ke beberapa market. Jadi kita coba search ke internet, apakah ada rasa lain yang ada dalam coklat yang kira-kira bisa kita masukkan ke dalam coklat dan kita punya di Indonesia. Kita cari di luar negeri, ternyata banyak yang coklat dengan rasa-rasa ajaib tersebut, termasuk menggunakan herbs. Kemudian kita lakukan tes. Jadi produk yang paling diminati, contohnya cabai, jahe, dan peppermint. Itu kami awalnya melakukan research untuk membuat pairing coklat dengan rempah yang rasanya pedas sampai 10. Termasuk lada hitam, lada putih, cabai Jawa, cabai rawit, lalu kemudian paprika, dan beberapa produk lain yang sampai 10. Dari 10 itu kemudian kita berikan ke keluarga, waktu itu masih paling dekat kan keluarga, dan beberapa teman. Kita catat mana yang paling disukai. Kemudian ketemu dari 10 tadi ketemu yang disukai. Paling disukai peppermint, jahe, dan cabai. Nah, dari 3 itu kemudian kami pastikan lagi dengan dengan waktu itu 20 orang random. Kenalan kami yang tidak terlalu dekat. Jadi kami kenal tapi tidak terlalu dekat. Kami kirimi, kami mintain pendapat. Kan tidak terlalu dekat. Ini mereka feedback yang jujur. Benar-benar enak atau tidak, tentu akan ada banyak kritik yang masuk gitu. Nah, itu yang kemudian sebetulnya kami cari. Bagaimana kami bisa merefine produk ini menjadi sebuah produk yang baik, bisa diterima konsumen. Apakah kemudian setelah kita keluarkan, kemudian kita kan konklusi gitu ya, ini dikeluarkan ke market. Apakah produk ini kemudian secara akan selalu mudah diterima oleh market? Ternyata tidak. Dalam perjalanan waktu, kami tetap mendapatkan kritikan. Bagaimana kemudian merefine ini menjadi sebuah produk yang lebih baik. Tidak mudah juga melakukan proses ini karena ada konsumen yang merasa janggal gitu ya.
coklat kok rasa bumbu dapur. Nah, itu sering kali kami terima. Tapi ketika kemudian proses ini dilakukan terus-menerus, kami cerita kenapa begini, kemudian ini ternyata bisa menjadi apa namanya market market education gitu, yang ternyata bisa diterima oleh konsumen. Uh, saya pamit sebentar, mungkin sekitar 2 menit. Saya mau ngambil minum dulu, soalnya nih agak aus. Kebetulan minumnya di depan saya sudah habis. Sebentar ya. Boleh monggo, silakan. Silakan disiapkan pertanyaannya kalau mungkin nanti bisa disampaikan langsung, tapi bisa daftar nama dulu di sini di chat. Ya, kembali lagi. Oke, berat soalnya. Jadi kemudian saya harus jawab. Tadi sampai ke riset. Oke. Bagaimana produk-produk berikutnya? Nah, kenapa kemudian kami harus melakukan inovasi sampai sebanyak itu? Jadi awalnya kami hanya bikin 9 awalnya. Jadi coklat, dark coklat, milk coklat, white coklat, cabai, jahe, dan peppermint. Kemudian kita punya cengkeh, sereh, dan kayu manis. Awalnya kami hanya punya 9. Lalu along the way, kami ketemu dengan kompetitor yang mengcopy ide. Jadi kalau teman-teman bikin produk yang bagus, salah satu tanda bahwa produk kalian adalah bagus, kalian punya copy, jadi punya peniru. Jadi produk kami kemudian ditiru oleh banyak orang, banyak kompetitor. Mau nggak mau kami harus melakukan inovasi, karena kalau nggak kemudian apa bedanya kami dengan kompetitor, kira-kira gitu. Sebagai seorang teknologi pangan kan kita akan merasa terchallenge jika ada orang meniru produk kita. Aku bisa bikin lebih bagus lagi gitu. Nah itu yang terjadi dengan saya juga. Maka kemudian produk berikutnya yang kami buat adalah seri wedangan, yang ini merupakan signature-nya kita, karena kemudian kami mencari resep original dari setiap wedangan tersebut. Jadi misalnya wedang uwuh itu kita cari catatannya saja, yang benar-benar per gramasinya. Lalu kemudian wedang ronde, bajigur pun demikian. Nah itu kemudian kami coba duplikasi resepnya ke dalam bentuk bukan essential oil, apa itu namanya, ekstrak. Jadi kami menggunakan ekstrak tanaman beneran, yang kemudian tanaman aslinya, herbs yang asli, lalu kemudian kami coba duplikasi, yang resep tadi kita coba duplikasi, yang kemudian kami masukkan ke dalam coklat. Baru kemudian kami bisa mengeluarkan seri wedangan. Adaptasi terus kami lakukan bagaimana membuat produk ini semakin baik. Jadi proses R&D-nya kira-kira demikian. Terus kemudian itu tadi mudah-mudahan bisa menjawab ya, Sekundina. Kemudian ada pertanyaan dari Alif Kevin Hendra. Agroforestry, ya, apakah kemudian bisa menimbulkan cita rasa baru yang diinginkan sesuai dengan produk yang dikembangkan, atau cita rasa baru tersebut timbul dari ketidaksengajaan hasil program agroforestry? Agroforestry itu bentuknya bisa menginfluence. Jadi cita rasa kita itu kemudian khusus untuk bone beans. Jadi agroforestry ini khusus untuk bone beans. Kita memang tidak menjanjikan notes tertentu dalam bone beans, gitu. Kenapa? Karena setiap panen itu ternyata bisa memberikan flavor yang berbeda ke dalam coklat. Maka yang kita bisa janjikan bahwa dalam bone beans itu setiap periode kamu akan mendapatkan kejutan. Walaupun kita punya base notes-nya, tapi notes-notes yang lain itu akan muncul sesuai dengan periode tanam atau tanaman yang ada di sekitar. Kira-kira demikian. Selamat siang Mas Yuda dan Sekar. Bagaimana cara kita sebagai konsumen yakin telah mendapat feedback yang jujur dari calon konsumen? Maksudnya sebagai produsen ya. Mendapatkan feedback yang jujur dari calon konsumen pada tahap market survey, sehingga akhirnya bisa melanjutkan tahap selanjutnya. Ini memang challenge untuk mendapatkan feedback yang jujur. Sebetulnya dulu kalian akan mendapatkan mata kuliah sebetulnya untuk pengujian ya, pengujian market, pengujian apa namanya itu, lidah itu, panca indera. Kemudian cara mendapatkan feedback yang paling jujur itu justru kalau kalian bisa mendapatkan respons yang langsung. Cara paling sederhana itu ketika tidak ada pandemi ya, tidak ada pandemi, yang bisa dilakukan oleh teman-teman itu datang ke Sunmore,
lalu kemudian di situ. Saat itu juga dicatat. Itu kemudian akan mendapatkan feedback yang jauh lebih jujur karena rata-rata mereka tidak ekspektasi apapun. Jadi mereka akan ngomong jujur apa adanya. Nanti saya juga akan ceritakan bagaimana prinsip-prinsip melakukan hipotesa juga. Tapi semakin jauh hubungan kalian dengan calon konsumen, mereka akan rata-rata akan jauh lebih jujur. Gitu. Kemudian ada pertanyaan dari Foni, pengembangan produk oleh Coklat Dalam dari yang telah dilakukan oleh tim R&D dalam melaksanakan pengembangan produk, lebih prefer pembuatan produk baru yang belum ada di pasar atau mengembangkan produk yang menjadi versi baru atau versi dalam. Kemudian mengenai pengembangan proses, apakah setiap produk baru harus disesuaikan proses-prosesnya dan alat-alat atau lebih prefer ke produk baru meskipun proses dan alatnya baru yang belum ada di pabrik. Ini pertanyaan yang susah. Pertanyaan yang sulit karena ini menyinggung ego kita sebagai orang teknologi pangan. Gitu. Sebagai seorang teknologi pangan, cita-cita kita adalah membuat produk yang baru. Selalu. Tapi kalau saya bikin produk baru all the time, ya yang ada saya dimarahin. Yang marah ke saya adalah tim produksi dan tim back office. Karena setiap produk yang baru itu akan membutuhkan bahan baku baru, SOP baru, dan makan mesin baru. Jika prosesnya berbeda. Nah, ini akan ada proses negosiasi. Tentu saja kalau dalam proses bisnis, itu kita akan negosiasi, kita akan selalu meeting untuk bikin bagaimana kita harus mendevelop sebuah produk. Karena develop produk itu tidak harus dengan produk baru sebetulnya. Produknya bisa jadi sama, tapi kemasannya berbeda. Itu bisa dilakukan juga. Atau produknya sama, cara jualannya beda. Itu juga bisa juga. Tidak harus selalu produknya benar-benar baru. Karena kalau benar-benar baru, itu cost-nya nambah. Gitu. Dan maka kemudian kalau teman-teman secara profesional, kalau berada dalam bisnis, kemudian teman-teman akan bisa melihat contohnya. Dulu Aqua itu pernah mengeluarkan produk yang air putih tapi ada rasanya, yang terus kemudian tidak keluar lagi. Mungkin teman-teman masih ingat nggak ya? Saya lupa brandnya. Rasanya buah-buahan gitu, bentuknya botolnya bening, lalu kemudian ada rasa-rasanya. Kemudian itu tidak keluar lagi. Lalu kemudian nggak lama kemudian, sekitar setahun, mereka mengeluarkan produk yang dari Aqua juga yang warnanya biru. Nah, itu sebetulnya terjadi ketika sebuah produk ternyata harus diinovasi, tapi mereka sudah terlanjur investasi besar pada proses atau mesinnya. Maka kemudian mau nggak mau harus disolusikan supaya kemudian mesinnya tetap bisa running sebagaimana yang diperlukan. Kalau secara pribadi, preferensi saya sih bikin produk baru setiap hari. Tapi bisa kita dimarahin sama tim back office. Gitu kira-kira. Nanti kalau kalian melakukan bisnis, bisa jadi berbeda opsinya. Tapi kalau di Coklat Dalam, itu kasusnya saya harus ngobrol dulu dengan back office. Dan akhirnya seringkali saya yang ngalah. Saya yang ngalah itu berarti inovasinya bisa, tapi sedikit, yang tidak terlalu mengubah SOP, lalu kemudian tidak terlalu membutuhkan bahan baku yang baru banyak, lalu kemudian penjualannya jadi makin mudah, kira-kira gitu. Saya lanjutkan dulu dengan presentasinya, nanti kemudian kita akan lagi dengan pertanyaannya. Jadi kalau hipotesa tadi sudah terjawab, prinsipnya sudah begini ya, bahwa idealnya itu hipotesa produk teman-teman itu bisa menjawab 3 kebutuhan ini. Itu prototyping. Jadi kalau kemudian teman-teman sudah menemukan hipotesa, lalu kemudian kan harus bikin prototype. Prototype itu kan purwarupa gitu ya. Jadi idenya adalah prototyping itu membangun produk yang kita bisa mendapatkan feedback sebanyak mungkin dan sebaik mungkin untuk memperbaiki itu menjadi sebuah produk yang baik. Tapi paling tidak kita sudah tahu bagaimana proses membuatnya. Buat saya ada 4 prinsip
prototyping yang paling penting, yaitu make it visual and tangible. Prototype itu tidak bisa kalau bentuknya hanya berupa kata-kata. Aku pengen membuat bakpao yang bentuknya itu empuk gitu ya, warnanya putih terus membul-membul gitu. Berdasarkan itu kalian tidak bisa membuat, tidak bisa menjual itu, tidak bisa mendapatkan feedback yang tepat gitu. Jadi harus dibuat visual. Kita beruntung karena pada periode sekarang itu sebetulnya banyak hal yang bisa dipakai untuk bikin visual. Tidak harus bikin prototipenya itu berupa produk jadi dahulu. Berupa print 3D aja sudah bisa. Kemudian teman-teman coba googling, kemudian bisa ketemu dengan keyword namanya mockup 3D. Itu akan ketemu banyak sekali konsep 3D yang bisa dipakai untuk membuat prototipe kita. Dan gimana caranya memvalidasi prototipe tadi? Gitu kan? Dengan adanya sosial media, kalian itu bisa melakukan validasi market dengan sederhana. Contoh, pada awal-awal pandemi yang lalu, dia pengen membuat sebuah produk yang berkaitan dengan pandemi. Gitu. Kepikirannya waktu itu dia adalah bikin jamu. Tapi jamu seperti apa? Karena waktu itu kan on-pon lagi naik. Seperti apa yang akan diterima oleh konsumen? Akhirnya dia bikin prototype. Dia bikin kemasan, desain kemasan, 3D. Lalu kemudian dia ngambil gambar teh. Lalu kemudian teh celup. Lalu kemudian dia ceritakan di situ, dimasukin gambar-gambar empon-empon. Lalu kemudian dia taruh di sosial medianya, waktu itu di Instagram. Dia bilang, saya ingin membuat teh empon-empon yang bisa bisa membantu meningkatkan imunitas. Teh seduh. Bahannya ini, diperoleh dari sini. Harganya sekian. Kira-kira dia mau PO enggak? Gitu. Dia bikin tulisan di situ di Instagramnya dia. Teh dengan prototipe seperti ini, harga seperti ini, kemudian apakah ada yang mau PO? Dia mendapatkan PO. Dia mendapatkan purchase order. Nah, karena ada purchase order di Instagram, lewat Instagram, bahkan produknya aja belum ada. Dia baru menunjukkan mockup 3D-nya aja. Dia bisa mendapatkan purchase order. Maka sebetulnya ada permintaan. Dari situ, baru kemudian dibikin produk. Gitu. Jadi, ini jadi lebih mudah karena kita punya sosial media, kita sudah punya aplikasi untuk edit grafis, sehingga kemudian kita bisa bikin mockup 3D bahkan sebelum produknya ada. Gitu. Lalu kemudian konsep kedua adalah start easy. Jangan bikin yang ribet dulu. Bikin yang simpel-simpel aja, yang bisa menjawab 1 atau 2 kebutuhan dari konsumen dulu, sebelum kalian tambahin fiturnya. Bikin jamu misalnya, ya jamu yang sederhana dulu, baru kemudian nanti tambahin fiturnya, perbaiki rasanya, kemasannya diperbaiki, cara seduhnya diperbaiki, dan lain sebagainya. Tapi di awal itu start easy, baru kemudian bisa di-refine. Ketiga adalah cara paling cepat kita untuk belajar itu ternyata dari kegagalan. Jadi semakin teman-teman cepat gagal di awal, semakin cepat kalian belajar. Gagalnya itu harus yang bermanfaat gitu ya, jangan kemudian belajar coba lagi. Tapi nggak mengubah apapun, cuma waktu nyoba lagi. Jadi ketika gagal, dicatat kenapa kita gagal, coba cara yang berbeda gitu. Nah, sampai ini kemudian ketemu menjadi sebuah produk yang baik. Konsep keempat yang saya suka itu adalah bikin strike model. Strike model itu prototipe tadi menjawab 1 sampai 2 kebutuhan konsumen, tapi keseluruhan yang lain, keseluruhan fitur yang lain itu kita hancurin. Contohnya gini, kita bikin jamu, lalu kemudian bentuknya teh celup, terus kemudian seperti teh celup ya misalnya, lalu kemudian menjawab, berarti kan secara konsumen itu menjawab bentuknya jamu, membantu memberikan manfaat empon-empon. Kedua, praktis karena bentuknya teh seduh. Tapi kemasannya diperburuk. Kemasannya misalnya dikasihnya besek. Atau kemudian diberikannya ke dalam plastik. Atau diberikan yang lain.
Lalu berikan yang lainnya juga tidak terlalu baik. Kenapa? Justru karena kita berharap mendapatkan kritikan. Karena misalnya kemudian kita mendapatkan, ini kalau kemasannya lebih bagus, saya mau beli. Kemasan bagus itu seperti apa? Oh, kalau saya maunya bentuknya box. Karena kalau box itu kayaknya lebih cantik, misalnya. Satu, kita dapat konsumen pengennya box. Lalu kemudian, ini kalau misalnya bentuknya teh, kalau masih kasar begini, itu rasanya nggak enak. Bentuk yang itu sudah dalam bentuk kayak bubuk gitu loh, sehingga kemudian proses ekstraksinya lebih bagus, sehingga rasanya jadi lebih enak. Catat lagi, bentuknya harus bentuk bubuk, gitu. Jadi bikin prototipe itu satu atau dua aja yang bisa menjawab kebutuhan konsumen. Yang lainnya itu kalian terima dari kritikan. Karena semakin banyak kritikan, kalian akan bisa shaping produknya ini semakin baik. Jadi ibarat patung, kita akan natah sedikit-sedikit untuk sampai ketemu menjadi bentuk patung yang cantik. Kira-kira demikian. Lalu kemudian kita juga punya cara, kalau kalian ingin mendapatkan jawaban atau mendapatkan inputan yang baik dari konsumen, buatlah adlibs. Adlibs ini adalah cara sederhana untuk menjelaskan produk kalian. Contohnya adalah atau produk titik-titik kami membantu konsumen titik-titik yang ingin titik-titik, kemudian kata-kata yang berikutnya bisa juga dibandingkan dengan konsumen. Adlibs ini harus bisa diucapkan oleh teman-teman dalam waktu kurang dari 1 menit. Semakin kalian clear dengan adlibs ini ternyata mudah diceritakan. Ingat, tadi saya cerita bahwa kekurangan kita sebagai jago atau mencari yang ada dalam kita. Adlibs ini membantu kita untuk menceritakan ide yang ada di benak kita, coba diterima konsumen sesederhana mungkin, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan inputan yang baik juga. Tapi idenya adalah merefine ide kita, cara menyampaikan ide kita untuk bisa diterima oleh konsumen secepat mungkin. Semakin mudah sebuah ide itu disampaikan, semakin mudah diterima, kita akan semakin mudah untuk memasarkan produknya. Kira-kira demikian. Oke, ini versi kemudian melakukan adaptasi di periode pandemi. Sebelumnya saya akan jawab dulu chatnya karena kayaknya udah nambah lagi. Gustav bercerita, selain cerita dan konsep yang diusung, apakah terdapat perbedaan jenis bahan mentah coklat yang digunakan pada Bonbin dengan produk lain, coklat dalam dan Cobio, sehingga berpengaruh terhadap harga dari Bonbin yang lebih tinggi? Yes, jawabannya iya. Jadi kalau Bonbins itu adalah satu-satunya varian saat ini di coklat atau di coklat dalam yang menggunakan biji kakao langsung dari petani. Jadi kita mengolahnya dari biji kakao. Prosesnya kita pun jadi jauh lebih panjang, jauh lebih ribet, mesinnya jauh lebih banyak, proses lebih ribet, sehingga kemudian harga jualnya jadi lebih tinggi karena proses produksinya lebih banyak. Kalau yang coklat dalam dan bio saat ini kita bisa melakukannya menggunakan coklat yang coklat pabrikan gitu ya. Kita bisa ngomongnya coklat industri. Kami beli dari beberapa perusahaan yang ada di Jawa Barat, terutama Jawa Barat dan Jawa Timur, yang terus kemudian kita bisa blend untuk membentuk flavor yang diinginkan. Tapi karena konsepnya adalah konsep industri, maka kemudian kita bisa membuat itu harganya menjadi efisien. Kurang lebih demikian. Itu yang membedakan misalkan Cobio dan dalam secara harga bisa lebih murah dibandingkan Bonbins. Selain itu, target marketnya pun berbeda. Jadi kemudian kalau kita menggunakan coklat industri, kita tidak bisa masuk ke market yang high up. Karena ketelusuran tadi tidak bisa terjawab dengan coklat industri. Coklat industri pasti tidak akan bisa menjawab petaninya. Gitu. Nah, untuk high up market, itu mereka membutuhkan asal-usul, kejelasan asal-usul. Nah, itu baru bisa dijawab oleh Bonbins yang kita bekerja sama langsung dengan petani. Jadi setiap market itu akan punya kebutuhan sendiri-sendiri.
punya fitnya sendiri-sendiri, jadi pastikan bahwa marketnya akan sesuai dengan produknya atau produknya sesuai dengan marketnya. Kemudian Rizky Alifiansah, beberapa produk, bagaimana cara Bapak menghandle berbagai macam produk dan kita fokus dan semuanya di dalam termasuk kualitas, termasuk dalam kualitas. Jadi kita sudah punya sistem, jadi kalau di Coklat Dalam kita sudah punya sistem untuk memastikan bahwa setiap produk itu ada QC-nya, sehingga kemudian saya tidak melakukan sendiri, jadi kemudian saya sudah punya tim produksi sendiri, jadi kemudian proses produksinya. Dan itu yang kita lakukan along the way selama 8 tahun, itu memperbaiki proses SOP-nya setiap hari atau secara berkala untuk memastikan bahwa produknya ini QC-nya akan tetap konsisten. Kemudian untuk proses produksi, beberapa proses produksi tersebut apakah dibagi dalam beberapa ruangan tersendiri atau rolling schedule untuk produksi? Jawabannya rolling schedule. Karena saat ini ruang produksinya kita masih baru satu aja. Jadi produk yang bermacam-macam dengan baik. Kita punya sistemnya. Jadi kita punya tim gudang yang luar biasa hebat. Jadi kemudian kita akan selalu melakukan, jadi kita sudah punya data gitu. Produk A itu minimal buffer stoknya sekian. Jika sudah kurang dari buffer stok, kita akan masukkan ke proses produksi. Jadi kemudian tim produksi itu rata-rata sudah mempunyai jadwal produksi sampai 2 minggu ke depan. Mereka sudah tahu mana yang buffer stoknya rendah, jadi harus diproduksi dan lain sebagainya. Itu pada periode non-pandemi. Saat ini, ya, mereka sih buffer stoknya rata-rata dalam waktu 3 hari sampai seminggu sih sudah ada datanya. Gitu. Ini bagian dari back end system. Ya, teman-teman nanti akan belajar sendiri bagaimana memanage proses produksi. Karena proses produksi ini tidak bisa kalau kemudian harus mendadak gitu ya. Jadi kalau harus ada perencanaannya, harus ada perencanaannya. Karena berkaitan dengan bahan baku, terutama dengan bahan baku, ketersediaan bahan baku, terus kemudian proses produksi yang lain-lain. Bertanya, skill apa yang perlu ditingkatkan untuk membuat mahasiswa teknologi pangan dapat mengambil aksi yang cepat dan tepat dalam mengembangkan dan memasarkan produk? Karena lebih sering orang non-teknologi pangan yang menciptakan suatu produk sesuai dengan apa yang kita pikirkan, keamanan, cita rasa, prosesnya. Betul sekali, ini sebuah pertanyaan yang luar biasa bagus. Di dalam presentasi ini ya, jadi kalau teman-teman ingin membuat sebuah perusahaan, atau membuat sebuah bisnis atau sebuah startup gitu ya, itu minimal kalian punya 3 orang, dan 3 orang ini harus punya keahlian yang berbeda. Kita menyebutnya sebagai trio. Jadi ada yang disebut sebagai hacker, ini biasanya diisi oleh teman-teman dari teknologi pangan. Hacker, orang-orang yang sangat jago pengalaman atau punya background di bagaimana mereka bisa membuat produk dari apapun, termasuk dari sisi aspek keamanan, kenyamanan, rasa yang enak, harga yang efisien, dan lain sebagainya. Itu adalah tipikal hacker. Anak-anak TP rata-rata akan masuk di dalam tim hacker. Lalu kemudian kita harus, dalam satu perusahaan itu juga idealnya punya tim hustler. Hustler ini orang-orang yang sangat jago di dalam manajemen. Jadi bagaimana mengatur ritme perusahaan, bagaimana siapa yang harus produksi, kapan, kemudian bagaimana bahan baku diperoleh, kemudian bagaimana HRD dan lain sebagainya, itu dipegang oleh orang ini, si hustler ini. Orang-orang yang bekerja di manajemen. Biasanya orang-orang ekonomi yang bisa memanage atau ekonomi manajemen yang akan jago di sini. Lalu yang ketiga adalah hipster. Jadi ketika sebuah produk dibuat oleh hacker, lalu proses produksinya diefisiensikan oleh seorang hustler, maka hipster ini bertanggung jawab di bagaimana cara menjualnya, termasuk bagaimana bisa melakukan penjualan di sosial media, ketemu dengan orang, ngobrol dengan orang, ketemu dengan distributor, ketemu dengan konsumen, melakukan customer service, itu jagonya hipster. Maka kemudian kalau dalam perusahaan isinya hanya anak TP saja, itu biasanya agak susah. Maka kemudian memang harus kolaborasi dengan banyak pihak, minimal 3. Perusahaan itu akan menjadi akan lebih mudah jalan ke depannya jika kakinya 3. Ada hacker, ada hipster, dan ada hustler. Dan ini ketiga-tiganya ini harus kerjasama. Kemudian jalannya bisa
bagus. Salah satu timpang kecepatan, misalnya hackernya kecepatan, perusahaannya juga akan berat, gitu. Itu kira-kira Safna. Mudah-mudahan menjawab ya. Lalu Musdalifah, kalau suatu saat produksi kakao di Indonesia menurun karena pohon kakao sudah melewati usia produktif dan tidak ada regenerasi sehingga pabrik kesulitan mendapatkan bahan dengan spesifikasi kualitas yang diinginkan, bagaimana mengatasinya? Makanya kemudian saat ini yang kita lakukan adalah satu, memperbaiki tata niaga, terutama pada masalah harga beli. Karena kalau kemudian kondisi yang ada di lapangan adalah para petani ini tidak mau memperbaiki tanamannya atau meremajakan tanamannya karena dianggap tidak cocok atau tidak tidak cocok itu. Pengeluarannya jadi tidak sesuai dengan pendapatan yang mereka peroleh. Karena harga beli biji kakaonya murah. Jadi mereka melakukan perawatannya ya seadanya aja. Atau kemudian kita bisa melihat bahwa tidak ada generasi muda lagi yang mau menjadi petani kakao, terutama dari sisi pendapatan. Menjadi petani kakao itu tidak memberikan benefit secara keuangan. Bahkan untuk layak aja nggak cukup gitu. Maka kemudian yang kita lakukan adalah memperbaiki tata niaganya, memberikan pembeli harga beli biji kakaonya yang lebih bagus dahulu. Baru dari situ kita memperbaiki bagaimana tata kelola perkebunan, bagaimana kita melakukan agroforestry, memastikan bahwa agroforestry dilakukan. Agroforestry itu idenya bukan sekedar menanam banyak pohon di sekitar kakao ya, tapi bagaimana bisa memberikan banyak tanaman produksi atau tanaman yang menghasilkan di sekitar kakao sehingga kemudian para petani ini punya kepastian pendapatan setiap bulan. Karena itu sebetulnya tanaman yang hanya dipanen 2 kali dalam setahun. Panen panjangnya atau panen besarnya itu hanya 2 kali dalam setahun. Berarti per 6 bulan. Nah, atau mungkin per 4 bulan gitu ya, karena proses panennya itu bisa sampai 2 bulanan. Di luar itu mereka harus dapat pendapatan yang lain kan. Nah, pendapatan lain ini disuplai oleh tanaman-tanaman yang ikut dalam agroforestry. Contohnya, kalau Pak Edi itu di kebunnya, selain kakao, mereka menanam juga duren, kelapa, empon-empon, jahe merah, lada, sereh, terus kemudian tanaman buah lainnya, pepaya, jeruk, dan sebagainya. Ketika kemudian mereka tidak panen kakao, mereka bisa menjual produk-produk tanaman lain. Pepaya sudah bisa diterima oleh supermarket, sehingga kemudian setiap bulan ada pendapatan yang jelas. Jeruk musimnya juga berbeda dengan kakao, sehingga kemudian pendapatannya juga lebih bisa konsisten. Pun demikian, duren pun demikian, mangga pun demikian, rambutan pun demikian. Jadi ada kepastian pendapatan dari petani setiap bulan. That's the idea. Jadi kakao jangan jadi monoculture atau monokultur, tanaman satu-satunya. Karena kalau satu-satunya begitu nggak panen, susah. Dan jauh lebih ketika something happens, yang kemudian membuat kakaonya tidak jadi berbuah. Nah, itu juga jadi kendala lagi. Maka yang kita pastikan adalah petani juga melakukan agroforestry, sehingga kemudian petani mendapatkan kepastian pendapatan. Saya lanjutkan lagi untuk ceritanya. Pada awal tahun 2020 terjadi pandemi COVID. Lalu apa yang terjadi? Kalau tadi saya cerita tentang apa yang kami lakukan sebelum pandemi, selama 7 tahun. Lalu kemudian pandemi datang, omset turun, kami kehilangan 50%. Tentu kemudian margin keuntungan berkurang. Lalu kemudian ternyata distribusi jadi kendala. Karena yang tadinya kami bisa masukkan ke toko oleh-oleh, ternyata jadi kendala karena tidak ada turis. Problemnya adalah kemudian operational cost ini tetap harus jalan. Kita tetap harus memberikan gaji kepada karyawan, karena kan ini adalah tim yang dalam. Bagaimanapun kita sebagai UKM atau sebagai entrepreneur bertanggung jawab untuk teman-teman yang sudah gabung ke dalam Coklat Dalam. So what next? Tuh, apa yang harus kami lakukan? Pada awal-awal Coklat Dalam yang kami lakukan adalah prosesnya adalah ini. Jadi kita tahu waktu itu periode panik, semua orang tidak tahu harus ngapain. Yang jelas angka positifnya naik terus. Lalu kemudian nakes dan tenaga medis dan dokter merasa kewalahan sampai sekarang.
bahwa mereka kesulitan untuk membantu para pasien. Lalu kemudian yang kami lakukan adalah membuat program yang namanya Tulung Tinulung. Jadi program Tulung Tinulung ini adalah kami mendonasikan coklat. Lalu kemudian kita mengajak orang-orang yang ingin berdonasi untuk membeli coklat kami, membayari dalam artian ya. Jadi memberikan donasi uang, kami akan buat menjadi coklat, dan coklat ini kami kirimkan kepada para nakes dan medis. Kenapa? Karena para nakes dan medis ini rata-rata kesulitan waktu itu, kesulitan untuk makan. Waktunya tidak ada, sehingga kemudian mereka tidak bisa makan dengan nyaman. Lalu kemudian tidak ada produk yang bisa membantu menjadi solusi untuk kelelahan mereka. Nah, kita bikin produk yang bekerja sama dengan Bu Trisha, juga kita membagikan coklat probiotik, bekerja sama dengan benihbaik.com. Kita menerima donasi, lalu kemudian kami berikan kepada nakes. Kami juga bekerja sama dengan FBI UII yang juga ingin melakukan hal yang sama, bekerja sama dengan brand aktivis Indonesia, sehingga kemudian kami bisa memperluas yang awalnya kami hanya kirim di Yogyakarta saja waktu itu. Kemudian kita bisa kirim ke beberapa kota di Indonesia. Jadi ini yang kami lakukan untuk selain bertahan hidup, dalam artian kita kemudian produksinya bisa jalan terus, kemudian kita juga bisa membantu para nakes. Kami juga melakukan sharing dan event. Kita melakukan banyak kolaborasi, termasuk dengan Women Will, kemudian ngajari untuk bersama UN Women, UN United Nations, kerjasama untuk membuat digital marketing bersama WeLearn. Lalu kemudian jadi mentor di WhatsApp, terutama ini istri saya. Lalu kemudian bikin coklat appreciation class, di mana kita mengirimkan coklat untuk kemudian sama-sama belajar bersama Experia.id. Lalu dan banyak hal lainnya sih. Kita bekerja sama bareng dengan brand Adventure Indonesia dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita juga memperkuat dari sisi marketing, di sisi sosial media. Jadi kalau di periode sebelum pandemi kita lebih banyak melakukan offline, maka dan ini tidak, sosial media ini kita jadikan hanya sebatas konten doang. Pada tahun 2020 itu kita ketemu ternyata bagaimana kita bisa bekerja sama dengan banyak orang. Bisa berkolaborasi dengan banyak orang. Dengan membuat konten yang ternyata bisa kita kolaborasikan. Jadi kemudian kita menemukan beberapa pola gitu ya untuk teman-teman yang berada di sosial media, bahwa Coklat Dalam itu punya follower yang sangat miss. Tapi kita bisa mendapatkan post rank terbaik dari 9 kategori. Jadi yang kemudian ini kami ulang. Jadi kami berusaha menemukan pola bagaimana posting apa yang kira-kira disukai oleh konsumen kita. Lalu kemudian ini yang kemudian kita ulang. Jadi foto owner itu tetap menjadi cerita yang baik atau konten yang dicari. Lalu kemudian ada resep. Lalu kemudian ada produk. Gitu. 3 besarnya adalah itu. Jadi kemudian kami melakukan kontennya bagaimana membuat makanan yang menggunakan coklat dalam gitu ya. Lalu kemudian kolaborasi dengan Murakabi, bekerja sama membuka kesempatan untuk produk maklon atau orang-orang yang ingin buat produk brandnya mereka sendiri di sosial media. Lalu kemudian yang awalnya kita lebih banyak di offline, belajar bagaimana melakukan di online. Jadi per tahun 2020 kita fokus penjualannya di online sampai saat ini. Kita melihat bagaimana Shopee ini ternyata mempunyai banyak membantu kita dalam penjualan gitu ya. Kita ketemu bagaimana polanya, ternyata saya lupa bilang ke teman-teman, ini hanya overview dulu teman-teman semua, buat teman-teman. Kalau nanti belajar sosial marketplace jauh lebih singkat, kayaknya kita harus belajar lagi, lebih panjang lagi. Ini saya overview aja yang kami lakukan di Coklat Dalam. Kita ketemu dengan polanya bahwa ternyata di Shopee itu rata-rata pembelian itu di angka 50 sampai 77 ribu rata-rata konsumen yang ada di Shopee. Terus kemudian rata-rata mencari adalah produk-produk yang baru, mereka suka dengan produk-produk yang lucu, maka kemudian kami membuat paket. Kalau tadi saya cerita bahwa paket harganya 15 sampai 22 ribu, maka kami harus membuat itu menjadi produk-produk hampers. Nah, hampers ini yang ternyata lagi dicari. Kemudian ada tingkat awareness ke interest. Jadi di shop
kita tidak melakukan iklan. Jadi yang kita lakukan di Shopee itu kita ikut flash sale yang dilakukan oleh Shopee maupun flash sale yang bisa kita lakukan di channel kita sendiri. Sehingga kemudian kita bisa melakukan. Jadi kalau bisa melakukan pembelian diskon gitu ya, memberikan diskon pada konsumen. Nah, karena ternyata di Shopee itu orang lebih suka program diskonnya daripada program yang lain yang disebut sebagai in-store promo kalau kita bilang dalam distribusi. Jadi kalau dalam proses di dalam tahun 2019 dan 2020 kita melihat bahwa offline ini turunnya luar biasa di sini. Offline turun dari 25% turun menjadi sekitar 12,5%. Tapi online-nya naiknya luar biasa di sini yang ada mouse-nya. Nah, ini yang kemudian kita jadi semakin yakin bahwa ternyata online ini menjadi kunci yang bisa menyelamatkan kita. Kita berusaha mencari solusi karena sebelumnya kita offline, kalau kita kekeh di offline kayaknya kita akan mati pelan-pelan, maka kemudian kita harus shifting ke online. Tokopedia mempunyai yang berbeda dibandingkan Shopee. Jadi kalau Shopee tadi yang dicari adalah produk-produk yang lucu, terus orang-orangnya baru, rata-rata tipe pembelinya adalah pembeli-pembeli baru gitu ya, jarang yang membeli ulang, dan umurnya rata-rata juga lebih muda. Kalau di Tokopedia itu berbeda. Sama-sama perempuan yang membeli di Tokopedia buat coklatan, ternyata lebih banyak perempuan yang membeli di Tokopedia dan Shopee. Lalu kemudian umurnya range-nya antara 24 sampai 34 tahun yang paling banyak. Dan pembeli regulernya itu cukup banyak sekitar pembeli setianya yang ada di Tokopedia itu sekitar 15%. Kalau di Shopee itu sekitar 3 sampai 5% yang pembeli setianya atau pembeli yang berulang gitu. Nah, ada traction yang sangat luar biasa bagus di Tokopedia ketika kemudian kami melakukan ads. Jadi kalau di Tokopedia, kalau di Shopee program diskon karena kemudian ternyata kita bikin iklan di Shopee itu justru tidak efisien, kita malah boncos doang gitu, nggak ada penjualan yang berkaitan dengan iklan. Di Tokopedia kita bisa melakukan iklan dan mendapatkan pembelian langsung. Tuh. Sehingga kemudian kita bisa menghitung berapa banyak iklan yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan jumlah pembelian tertentu. Kita refine karena kemudian kita mendapatkan bulan Februari yang lalu karena periode Valentine, pembeliannya jadi luar biasa besar. Kita sehari bisa kirim sampai 60 paket ke seluruh Indonesia. Ternyata ini cukup kan di sisi packaging. Kemudian kita mau nggak mau harus pikirkan sistemnya supaya jadi lebih baik lagi. Tapi alhamdulillah karena kemudian kita dari periode yang sebelumnya selalu loss, kita pada bulan Februari kemarin bisa dapat sedikit profit. Shopee juga mempunyai anomali lagi pada bulan Februari. Ini kalau Mbak Dwi udah nongkrong, kayaknya berarti waktunya sudah hampir habis ya. Iya, Pak. Oke. Saya cerita Silakan. sedikit aja. Ya. Jadi di balik Shopee kemarin itu ada banyak cerita lucu. Ternyata kalau kemudian di offline kemarin kita akan lebih ribet pada sisi distribusi. Pada online ini ternyata kita lebih ribet pada sisi customer service. Jadi kita online tuh hampir 24 jam. Tim kita tuh hampir online 24 jam dan terlibat dalam kasus-kasus percintaan. Kayak ada satu orang laki-laki mengirimkan 3 perempuan. Terus ada lagi yang LDR, terus kemudian ada lagi yang, wah lucu-lucu deh, ada yang mau ngirim terus kemudian di-cancel karena nggak jadi kak, percuma aku perjuangin juga kalau dia nggak suka gimana. Ada lagi yang lagi marahan. Kita udah kirimin sampai ke konsumen, terus kemudian konsumennya bilang saya nggak mau terima. Terus kemudian kita hubungi yang membelikan, terus ya kak kita sebenarnya lagi marahan. Ya udah deh kita balikin aja, saya balikin ke Coklat Dalam buat mas dan mbaknya aja. Wah sedih banget ya pokoknya. Ini lucu-lucu pada periode ini kita lagi happy-happyan. Banyak cerita-cerita yang menyenangkan di balik ribetnya Coklat Dalam. Itu aja mungkin yang bisa saya bagikan. Yang lainnya hanya overview aja. Nothing special. Pada tahun ke-8 mungkin sebagai closing, pada tahun ke-8 ini kita membuat program namanya collaboration.
Jadi kita tahu bahwa kita tidak bisa sendiri untuk kita bisa melakukan banyak hal di periode pandemi ini, sehingga kemudian kita bekerja sama dengan banyak sekali teman. Pada 2 bulan ini kita sudah bekerja dengan Flurify, KJ Shibori, Niku YK, dan kemudian membuat produk bersama Manis Legit. Lalu kemudian terakhir kita barusan ulang tahun pada tanggal 1 Maret yang lalu, dan kita mencanangkan bahwa bulan ini kita akan melakukan yang namanya Collaborate with Us to do Good Acts. Setiap pembulan coklat dalam versi Cobio itu kita akan berikan ke nakes dalam jumlah yang sama, gitu. Kira-kira demikian yang kita lakukan sebagai bentuk campaign di coklat dalam. Baik. Yang saya bisa sampaikan, kalau ada yang mau dikontak, silakan. Ini kontak saya. Jika ada yang mau ditanyakan, kayaknya akan saya jawab juga nih. Kebetulan kayaknya banyak deh. Oke, terima kasih Mbak Di, saya banyak. kembalikan. Terima kasih banyak Mas Yuda. Tadi Sama-sama. di kuliah tamu kali ini tugas saya menjadi ringan karena tadi sudah langsung dibuka sama Mas Yuda dan pertanyaan-pertanyaan sudah langsung dijawab. Jadi terima kasih sekali itu mempersingkat waktu dan jadinya diskusinya jadi lebih banyak juga. Saya kira ini waktunya juga sudah mepet banget ya. Saya ada rapat selanjutnya. Bagi yang belum presensi aja, maaf ya Mas, saya timpa. Ya, silakan. Bagi yang belum presensi, silakan presensi. Udah tayang belum ya saya? Oke. Kayaknya ada beberapa yang belum. Dan tadi materi dari Mas Yuda juga sudah cukup komprehensif ya, mulai dari brainstorming sampai ke pemasarannya, sampai ke cerita-cerita gagal di balik banyak brand yang sudah dimiliki oleh Coklat Dalam, dan ngundang satu pembicara kali ini kita dapat pengalaman dari 5 brand sekaligus ya, jadi luar biasa sekali. Dan sebenarnya juga ini bisa menjadi intro untuk materi kuliah tamu berikutnya ya, karena Mas Yuda juga cukup cerita banyak tentang e-commerce juga. Oke, tadi juga sempat disinggung sedikit juga tentang Haki ya, pendaftaran merek. Kita akan ada kuliah tamu itu di akhir praktikum ya. Jadi tetap semangat dalam kuliah-kuliah praktikum baik teori maupun praktikum pengembangan produk dan proses. Dan terima kasih sebanyak sekali lagi untuk Mas Yuda, dan selamat ulang tahun untuk Coklat Dalam. Semoga makin jaya, makin sukses, makin lancar semuanya. Amin. Kalau begitu kuliahnya saya akhiri. Terima kasih banyak. Nanti untuk administrasinya sama Mas Yuda. Oh, ada Bu Maya. Terima kasih Bu Maya. Monggo silakan Bu Maya. Mohon maaf saya nggak ngecek partisipannya. Monggo Bu Maya tambahan. Sudah, terima kasih Pak Yuda, Mas Yuda. Sudah menginspirasi dan luar biasa sekali. Banyak hal yang bisa kita pelajari. Termasuk saya juga belajar ini. Karena produk-produk yang kami kembangkan juga perlu tingkatkan ya. Terima kasih. Sehat selalu. Amin. Sehat selalu ya, Bu. Ya, mudah-mudahan mahasiswa banyak yang menjadi Mas Yuda lebih dari itu ya. Mengembangkan produk-produk yang sukses. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Maya, dan untuk mahasiswa segera aplikasikan ya ilmu-ilmu yang didapat hari ini di praktikumnya dan di dunia nyata kalian nanti setelah lulus. Siap kolaborasi Mas Yuda? Siap Bu. Ya, siap kolaborasi ya? Siap Bu. Ya. Kita lanjutkan yang sudah diinisiasi. Ya, terima kasih Bu Dwi. Kalau begitu kuliahnya saya akhiri. Terima kasih banyak Mas Yuda, Bu Maya, Bu Rini, Pak Bambang ada nggak ya? Dan dosen-dosen lain serta koas yang ikut bergabung di kelas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.